Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, kami doakan hari ini semoga Allah terus melimpahkan rezeki kepada kita semua dan kita menjadi orang yang bersyukur sehingga Allah terus melimpahkan rezeki kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali dalam program acara kesayangan kita, yaitu di Kisah Teladan. Seperti biasa kita akan menceritakan tentang keteladanan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya mereka mendapatkan ujian yang luar biasa. Ya, kalau dibandingkan dengan kita yang sekarang ini mah nggak ada apa-apanya. Dan tentunya ini menjadi pelajaran penting bagi kita dan agar kiranya kita bisa mengikuti langkah-langkah orang-orang terdahulu yang tentunya masuk dalam kategori sukses dunia dan akhirat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita udah ceritakan ya, ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka kekhalifahan ketika itu diamanahkan kepada seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus menjadi sosok mertua dan sahabat terbaik Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq menjabat menjadi seorang khalifah ketika itu, maka ya, ujian pertamanya adalah banyaknya orang murtad. Banyaknya orang murtad dikarenakan mereka merasa selama ini mungkin terbebani karena Rasulullah itu senantiasa menjaga keislaman kaum muslimin. Ketika Rasulullah wafat, maka mereka kayaknya sekonyong-konyong kesenangan gitu. Kembali ke kebiasaan mereka yang suka hatinya sendiri. Nah, maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memberantas pemberontakan ataupun banyaknya kemurtatan, ya, ditambah lagi muncullah manusia-manusia yang Allahu Akbar di akhir zaman ataupun di akhir riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai muncul, ditambah lagi Rasul wafat, maka mereka semakin berani untuk menampakkan taringnya, yaitu manusia-manusia yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Di episode-episode sebelumnya udah kita ceritain siapa-siapa aja. Tapi diantara yang paling parah ini yang paling parah juga ini, Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab udah kita ceritai di pertemuan berikutnya ya, sebagai mukadimah. Bagaimana dia kok bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi dan Rasul. Ya, itu udah kita ketahui. Dan bagaimana kekurang ajarannya si Musailamah ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bohong secara terang-terangan dia. Dia mengikrarkan dia sebagai Nabi dan Rasul, padahal ketika itu Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sosok ya orang yang dukun, ahli sulap dan memang ahli ramal ini, ya, yaitu Musailamah Al-Kadzab dan ahli dalam silat lidah, ya, ahli bersyair. Memang orang-orang dikasih karunia oleh Allah itu orang yang memiliki kelebihan, tapi kelebihannya digunakan bukan untuk kebaikan melainkan dalam keburukan. Itulah Musailamah Al-Kadzab. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, melihat sepak terjang dari seorang Musailamah Al-Kadzab ini semakin menggede-gede, semakin kurang ajar, maka ketika itu ya, ketika tahu bahwasannya pasukan dari Khalid bin Walid sudah kembali setelah memenangkan peperangan ketika itu melawan kaum Asad, Ghatafan dan Malik bin Nuwairah, maka dia diperintahkan untuk menuju ke Yamamah oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Maka pemirsa ketika itu melalui Suraih Al-Fajari, ya,
ketika itu dia berkata, aku ikut hadir ya di perang Bazakhah, lalu mendatangi Abu Bakar ketika itu, dan Abu Bakar pun memerintahkan Shuraih tadi untuk menuliskan surat untuk disampaikan kepada Khalid bin Walid, yang isinya itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tadi kan dia menyampaikan surat itu Khalid untuk ngabari kita udah menang nih wahai khalifah. Maka ketika itu sudah disampaikan informasinya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun memerintahkan Shuraih untuk menuliskan surat yang akan dikirimkan kepada Khalid bin Walid. Isi suratnya tulis, aku telah membaca suratmu yang dibawa oleh utusanmu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ingatlah akan kemenangan yang Allah berikan kepadamu atas penduduk Bazakhah, Asad dan Ghatafan. Kamu akan segera menuju Yamamah. Ini adalah ikrarku kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, kata Abu Bakar. Tidak hanya sampai situ isi surat dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan bersikaplah lembut dengan orang-orang Islam yang bersamamu. Tetap diperingati, kalau sampean jadi jenderal, bersikaplah lembut kepada pasukannya. Jangan semena-mena sementang-mentang sampean punya pangkat. Nah, gitulah istilah ataupun isi yang tersirat dalam surat itu maksudnya gitu. Nah, kemudian jadilah kamu bagi mereka seperti orang tua dan jauhilah olehmu ya keangkuhan dari orang-orang Bani Mughirah. Jadi pemimpin itu seakan-akan dia seperti orang tua. Orang tua itu gimana? Kalau orang tua marah, apakah kita marah sama orang tua kita? Enggak. Kita tahu bahwasanya marahnya dia itu adalah marahnya kasih sayang. Perintahnya orang tua itu harus ditaati. Makanya seakan-akan ketika sampean jadi pemimpin, sampean jadi jenderal, sampean jadi panglima perang ketika itu, ya maksud dari Abu Bakar, sampean tuh harus bisa seakan-akan itu menjadi orang tuanya para pasukannya loh gitu. Ngono. Nah, kemudian ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku telah melawan orang yang belum pernah kamu lawan. Lihatlah Bani Hanifah jika kamu bertemu mereka, karena kamu tidak akan menjumpai kaum yang menyerupai Bani Hanifah. Ini Bani Hanifah ini adalah orang-orangnya Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian semua akan memerangimu dan wilayah mereka adalah luas. Memang Yamamah itu luas pemirsa. Orang-orang Bani Hanifah itu penduduknya banyak. Dan memang Allah Akbar, banyak pula yang murtad, banyak pula yang ngikuti Musailamah. Dan sebagian dari mereka itu bukan karena apa, tapi karena ta'assubnya mereka kepada kaumnya. Padahal tahu mereka itu ya Musailamah itu pendusta gitu. Nah, apabila kamu sampai di sana, maka segera perintahkanlah dan jadikan seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu dan seorang di atas kudamu, dan mintalah nasihat dari sahabat-sahabat Nabi yang senior dari kaum Muhajirin maupun Ansor, dan kenalilah keutamaan mereka. Jika kamu menjumpai mereka dan dalam barisan perang, maka jumpailah mereka. Kamu telah mempersiapkan perlengkapannya. Anak panah untuk anak panah, tombak untuk tombak, pedang untuk pedang. Dan bawalah tawanan mereka di bawah pedang, bunuhlah mereka dengan kejam, bakarlah mereka, dan janganlah kamu sekali-kali melanggar perintahku. Wassalamu alaik, kata Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mendengarkan atau setelah membaca surat dari Abu Bakar As-Siddiq, apakah yang dikatakan oleh Khalid bin Walid? Khalid bin Walid pun berkata, sami'na wa ata'na. Luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan cerita tentang keberangkatan Khalid bin Walid menuju Yamamah ini insyaallah setelah jeda berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan.
Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di kisah teladan dan kita masih menceritakan tentang ya isi ataupun surat dari Abu Bakar As-Siddiq untuk Khalid bin Walid. Isi suratnya adalah intinya adalah Khalid diperintahkan setelah selesai dari peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Yamamah untuk memberantas orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi dan rasul ya. Dan ini memang parah nih pemirsa. Musailamah ini nggak tahu lagi lah kita mau bilang apa. Memang gerem kita nengoknya gitu loh. Dan pasukannya banyak pula itu, dan banyak pula yang mau ngikutin dia, itu masalahnya juga. Nah itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah salah satu perintah dari seorang Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid bin Walid ketika menjumpai pasukannya, ya, itu tidak lepas dari sebuah nasihat. Apa kata Abu Bakar? Mintalah nasihat kepada sahabat-sahabat Nabi yang senior, maupun dari Ansor maupun dari Muhajirin. Itu perintah Abu Bakar. Ini menunjukkan walaupun sampean jadi pemimpin, walaupun sampean mempunyai jabatan, tapi ojo kelalen, ojo lali, jangan lupa untuk terus meminta nasihat. Karena terkadang setelah kita memimpin itu, keputusan-keputusan kita itu perasaan kita udah paling paten sendiri. Enggak, belum tentu. Ya, walaupun endingnya akhirnya itu sampean yang memutuskan, tapi janganlah lupa untuk meminta nasihat kepada senior-senior, untuk meminta nasihat kepada orang-orang yang beriman. Ya diantaranya tadi perintahnya Khalid, kalau kita tanya, Khalid ini orang yang luar biasa pemirsa, sahabat Nabi, jumpa sama Nabi, ya orang yang soleh, tapi tetap harus minta nasihat kepada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dan apa kata seorang Abu Bakar, kalau kamu nanti nampak di antara pasukanmu ada para sahabat Nabi, maka datangilah. Datangi sudah apa? Pastikan persiapan mereka itu matang. Anak panahnya dibawa ya kemudian pedang-pedangnya ada, tombak-tombaknya itu. Jadi pemimpin itu sing peka. Dilihat apakah persiapan yang dibawa oleh anggotanya itu ya sudah benar gitu. Atau jangan-jangan mau perang yang dibawa lemper, kan nggak cocok. Yang dibawa apa? Kelepon, kan nggak pas. Ini mau perang itu senjatanya lihat gitu. Jangan-jangan senjatanya senjata tumpul atau bagaimana gitu. Nah itulah bentuk kepedulian seorang Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid bin Walid. Agar apanya? Agar Khalid itu jangan terus, kan dia menang-menang terus kalau perang. Jangan kupingnya sampai jengat kali gitu. Ya tetap harus diingatkan. Masya Allah. Ini luar biasa, ini kepedulian seorang Abu Bakar kepada Khalid bin Walid. Maka ketika menerima surat ya perintah untuk menuju Yamamah dan beberapa nasihat dari seorang Abu Bakar As-Siddiq, maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Khalid bin Walid pun mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Pemimpin luar biasa nih, jenderal. Ketika mendapatkan perintah sami'na wa ata'na, nggak ada cerita aku kan gini, nggak cocok itu, nggak ada tawar-menawar. Ketika diperintahkan sami'na wa ata'na, nggak ada perkataan lain. Itu baru the best. Maka akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Khalid pun bergerak bersama pasukan Islam menuju ke Yamamah. Nah, tentunya menuju ke Yamamah ngapain? Bukan di sana dia main bola, enggak, melainkan dia menuju Yamamah untuk memerangi orang-orang Bani Hanifah yang murtad, yang makin mengikuti Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Ini harus diperangi nih, kalau enggak bahaya. Maka ketika itu ya pasukan Islam ya dari pihak kaum Ansor yang dipimpin oleh Thabit bin Qais bin Yammas yang menjadi pemimpinnya ketika itu ya. Maka ketika itu pemirsa, dia itu enggak menjumpai seseorang ya enggak menjumpai seseorang yang murtad kecuali apa yang dia lakukan? Ya ada cerita lagi, murtad sampean, murtad, lawan bacok.
Itulah untuk ketegasan dari seorang kaum muslimin. Nggak ada cerita, baca, sorongkan sikit, ya 9 triliun, 900 triliun, bisa kita atur. Nggak ada cerita kayak gitu. Keimanan dalam hati para sahabat itu luar biasa. Nggak bisa disogok pakai apa-apa. Nggak ada. Pokoknya Islam harga mati, nggak ada cerita. Mau sampean sogok aku sama gunung emas, mau Freeport kayak, mau Pertamina kayak, mau apa, nggak ada. Itu keislaman itu. Ya kalau bisa aja kan, Musailamah kan negerinya luas itu. Panggil Khalid bin Walid, apa aja kita main apa cantik aja. Ini pokoknya kebun sampean ini gini, nggak ada. Nah, Islam itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa disogok, nggak. Nah, makanya ketika kaum muslimin yang ketika itu pasukan kaum Ansor yang dipimpin oleh Sabit bin Qais itu nggak ada tawar-menawar. Ketika memang murtad, orang Soeling nggak bisa balik lagi, udah tebas aja, udah nggak ada cerita. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Abu Bakar telah mempersiapkan pasukan yang besar tentunya, ya, untuk mendampingi, untuk mengelilingi Khalid bin Walid. Karena memang pasukan yang dilawan itu bukan pasukan ecek-ecek. Bukan pasukan-pasukan yang isinya 100-200, enggak. Ribuan nih, luar biasa, 10 ribuan pun. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, pasukan yang tentunya dilengkapi dengan senjata-senjata terbaru, terkini itu langsung diturunkan oleh Abu Bakar untuk mendampingi Khalid bin Walid, ya. Bahkan dari sebelah belakang pasukan Khalid pun itu dilengkapi dengan apa, supaya tidak ada yang menyerang Khalid dari belakang. Kadang orang kan jahat, dari depan nggak bisa ngelawan, dia dari belakang ditusuknya, gitu. Maka dalam perjalanan menuju Yamamah, dia menjumpai orang-orang Arab yang murtad, lalu memeranginya dan mengembalikan mereka ke dalam agama yang lurus, yaitu agama Islam. Khalid juga menjumpai barisan belakang pasukan yang dipimpin oleh Sajah, ya, dan berhasil menghancurkannya, dan barulah setelah itu bergerak menuju ke Yamamah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apakah yang terjadi setelah sampai ke Yamamah, dan apakah yang dilakukan oleh seorang Musailamah al-Kadzab ketika mendengar, ya, panglima besar pasukan kaum muslimin datang, yaitu Khalid bin Walid beserta pasukannya itu akan menghampiri Yamamah, maka sudah mulai kembat-kembut jantung dari seorang Musailamah al-Kadzab, dan dia pun mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja yang dipersiapkannya, insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi masih di Kisah Teladan, dan kita masih menceritakan, ya, sebuah pasukan kaum muslimin yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dipimpin oleh Khalid bin Walid, menuju ke Yamamah untuk menumpas kejahatan dari seorang Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi dan rasul, dan tentunya hal tersebut tidaklah baik. Oleh karena itu kemurtatan sudah merajalela di bumi Yamamah ketika itu, ya, yang dipimpin oleh Musailamah dari Bani Hanifah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid menuju ke Yamamah untuk memerangi sepak terjang angkara murka seorang, ya, Musailamah al-Kadzab ketika itu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Musailamah al-Kadzab mendengarkan bahwasanya pasukan Khalid bin Walid akan datang ke Yamamah untuk menumpas, ya, kebohongan-kebohongan dari seorang Musailamah, maka pemirsa, Musailamah pun menyiapkan bala tentaranya, ya, untuk mempersiapkan atau menyambut kedatangan Khalid bin Walid bersama tentaranya. Apa yang disiapkannya? Yaitu dia membuat camp militer khusus,
di sebuah tempat yang bernama Aqrabah. Nah, di sana dia buat sebuah pos pangkalan militer. Ecek-eceknya militeran versi Musailamah ya. Itu tepatnya berada di ujung kota di Yamamah. Dia menyuruhkan kepada orang-orang untuk menemui Khalid dan pasukannya, dan para penduduk Yamamah pun mendatanginya. Lalu dia membuat sebuah dua sayap ya untuk menyambut peperangan atau pasukan dari kaum muslimin ketika itu. Dan sayap kalau pasukan itu kan ada sayap kanan sayap kiri gitu kan, bukan kayak main bola aja ada winger kanan winger kiri ya. Nah di sini ya membuat sayap militer di bawah pimpinan langsung Muham bin Tufail dan Ar-Rajal bin Unfuah. Nah ini dia Rajal bin Unfuah ini nanti saya ceritakan nanti sedikit ya. Maka ketika itu Khalid pun bertemu dengan Ikrimah dan Surahbil, lalu menuju ke depan dan membuat sebuah barisan juga ya. Barisan depan pasukan yang dipimpin oleh Surahbil bin Hasanah, dan dua barisan samping ya dengan dipimpin oleh Zaid bin Khattab dan Abu Huzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah. Nah, tadi salah satu sayap dari pasukannya Musailamah Al-Kadzab itu ada bernama Ar-Rajal bin Unfuah. Tahukah sampean nih siapa Ar-Rajal bin Unfuah? Beliau dahulu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ar-Rajal ya ini adalah seorang sahabat Nabi dahulu. Dia hafal akan beberapa ayat, beberapa surah dari Al-Quran. Ya, dan dia diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Bani Hanifah untuk mendakwahi orang-orang Bani Hanifah. Ya. Dan untuk menyadarkan orang-orang yang murtad dari Bani Hanifah. Tuh, itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata pemirsa, sesampainya ya Ar-Rajal tadi sampai ke Bani Hanifah, apa yang terjadi? Dia putar haluan, pemirsa. Dia hafal Quran. Ya, dia juga sebagai sosok seorang sahabat Nabi, dan dia dipercaya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus ke Bani Hanifah untuk mendakwahi orang-orang Bani Hanifah yang ketika itu sudah mulai sedikit banyaknya terpengaruh oleh seorang Musailamah Al-Kadzab. Ternyata dia makin membenarkan apa perkataan dari seorang Musailamah. Dia mengatakan bahwasanya benar apa yang dikatakan Musailamah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad telah memberikan sebagian kenabian kepada Musailamah. Apa enggak kurang ajar pemirsa? Makanya salah satu fitnah yang terbesar ya setelah Musailamah itu apa? Ya ini sahabat Nabi sing diutus, dia dipercaya oleh Nabi, tapi dia berkhianat. Dia berkhianat. Allahu Akbar. Dia makin membelot kepada pasukannya Musailamah. Kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang dibisikkan oleh seorang Musailamah kepada Ar-Rajal, sehingga dia kok bisa beralih keimanannya, membenarkan seorang pembohong. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akhirnya inilah. Tapi sebenarnya Nabi sudah tahu itu. Ar-Rajal itu dikirim ke sana itu bakalan ceritanya tuh kayak gitu. Tapi memang ya sudah skenario Allah. Sudah qadarullah. Makanya dulu nih pemirsa, Abu Hurairah itu pernah bersaksi nih, ya. Abu Hurairah itu ya meriwayatkan sebuah hadis, aku pernah duduk bersama Rasulullah SAW bersama beberapa kelompok, ya bersama sekelompok orang yang di dalamnya terdapat ya Ar-Rajal bin Unfuah, itu kata Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda di hadapan Abu Hurairah dan sekelompok orang tadi. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya di antara kalian itu ada seseorang yang gigi gerahamnya itu di neraka kelak lebih besar daripada gunung Uhud. Gigi geraham nih, nah gigi saya udah ompong sedikit nih. Nah, itu budeknya minta ampun. Kalau sampean pernah umroh ataupun haji itu nanti ya kalau mampir ke gunung Uhud,
Tahu lah Gunung Uhud tuh gedenya semana. Bayangin manusia gigi gerahamnya itu gedenya segitu. Allah Akbar. Maka ketika itu Abu Hurairah pun ya radhiyallahu anhu itu ya sebenarnya takut dengan ancaman Nabi Muhammad SAW. Ketika dia melihat kayaknya orang beriman semua yang ada di sini gitu loh. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di akhir hayat kita tahu Abu Hurairah ini umurnya panjang pemirsa, anaknya banyak gitu. Orang yang ngumpul ketika itu semuanya sudah pada meninggal kecuali Abu Hurairah dengan Ar-Rajjal. Maka ketika Abu Hurairah mengetahui bahwasanya Ar-Rajjal ternyata dia makin bersekutu dengan Musailamah Al-Kadzdzab, maka yakinlah orang yang dimaksud oleh Rasulullah yang gigi gerahamnya itu nanti di neraka lebih besar daripada Gunung Uhud itu, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Ar-Rajjal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebesar iman antum yang sekarang ini ya, antum merasa orang paling soleh dan lain sebagainya, ingatlah bahwasannya Allah lah yang membolak-balikan hati. Mintalah keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita tetap diistiqomahkan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, agar kiranya tidak terjerumus kepada hal-hal yang menyebabkan kita kelak merugi, ya apalagi sampai masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Pemirsa, semoga ya kisah tadi persiapan seorang Khalid bin Walid untuk menghadapi pasukan dari Musailamah Al-Kadzdzab tadi ya, ini menjadi kisah yang bisa dapat kita teladani dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.